Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Istiqomah Kuamang Ujung Gading, Lembah Melintang, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia yang berbahagia. Kita sambung pengajian ceramah malam Ramadan kita, khusus dengan saya ketiga kalinya di bulan ini. Dua kali kita masih bicara tentang virus. Kali ketiga ini tak mau saya lagi bicara virus. Mendengarnya saja tak mau saya lagi. Kenapa? Sesuatu yang sering didengar akan masuk ke pikiran. Maka untuk melupakan sesuatu, jangan lihat, jangan dengar, jangan ceritakan, aman kotakmu. Maka malam ini pengajian Nita kaum ibu adalah tentang doa dan tawakal. Doa wat tawakal. Ad-du'a'u wat tawakkul. Doa itu adalah puncaknya menyembah Allah. Ad-du'a'u hiyal ibadah. Sada. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Orang yang menyembah Allah tidak berdoa tidak sah. Karena apabila kita tidak meminta pada Allah, seakan-akan kita tidak butuh Allah, maka tidak benar kita mengaku hamba, karena hamba pasti butuh pada yang disembah. Jadi banyak orang sholat, setelah sholat tak mau berdoa. Ini kurang bagus. Di mana-mana tempat sudah ada sebuah pemahaman bahwa doa setelah sholat tidak boleh, karena tidak dicontohkan Nabi. Ningya Maulid Nabi tidak boleh karena tidak dibuat Nabi. Ningya Isra Mi'raj tidak boleh karena tidak dibuat Nabi. Ningompungnya peringatan nuzul Quran indah tola karena tidak dicontohkan Nabi dan sahabat. Ning neneknya. Jadi jika tidak dilakukan Nabi tak boleh dilakukan. Oh, sunintong kajo, olo, tomat jo kajo, tomat ien, unyung nabi sekolah ien, indah, asu sekolah ien ko, no, ay me kajo udah kono ning nenekmu ning kuda takin ko ni, unyung nabi mamen musoyid 2 tingkat, indah, asu ben kemusoyidmu 2 tingkat, penjaseng de cerita nai. Oleh intong lain deh, intong kan seron deh Allah, teuro kondompungmu, ini yakin kau? Apa kata Rasulullah? Doa di ujung sholat, doa setelah sholat fardu mustajab. Oh, bapak, doa maksudnya di ujung sholat di sini ada baik. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam si doa naik. Do salam dah kalau berdoa be. Ai pang pasangnya makam ibu. On masih terkaji doa dan tawakal. Jika kita seorang muslim yang telah mengaku beribadah pada Allah, harus banyak berdoa. Apabila manusia banyak kita mangido tusia, tolu 4 kali, 5 kali napa rangku bosan nya dele. Jajolo danon mi musim mahon bo 2 tekong darong pancaranku. Oh jadi pertama ibu daruanya ini pernah makan kamu tong indah no palarong kina urang tak kenjam ulang manis damai soot neroseng matang bayoi dia je pero arong pencarian indah one dia sama manis potang ibe
Patolu kali na rojo depe mulak. Benda pero karojo. Indah. Oh. Mulai memacam mukun. Paupat kali na, palima kali na, anda bebe. Kenapa? Dia hamba, bukan orang kaya. Walaupun tidak konian dengan orang kote, ne, rotua mulak ne, imanisnya de, dajat 10 kali kinai, macam memukunya tiba. Dah sani kami bu. Kalau dengan Allah, justru jika bapak ibu tidak meminta, kita tidak berdoa padanya, marah dia. Allah marah kepada hamba yang tidak minta padanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada yang bertanya tentangku isehau ning Allah, ya Muhammad, jika ada orang ingin mengenali diriku, bersapa-sama tuh ingin mengenal aku dalam, menyapa identitasku, sifatku, karakterku, katakan pada mereka, sesungguhnya saya itu dekat dan selalu menunggu doa mereka. Di hadis dijelaskan sekira artinya innallaha, sesungguhnya Allah marah kepada hambanya jika hambanya tidak meminta padanya. Sampai ulama dan sahabat apabila terputus sandal mereka, sebelum mereka bergerak mencari untuk menyambung sandalnya atau membeli yang baru, mereka doa pada Allah, ya Allah, sandalku putus, tolong jolo untuk memperbaiki nama gontina. Sampai ulama ada baru nama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Apabila habis sirania laus markaca kaum ibu, song kaum ibu biasa habis gangra, habis bawang, habis lasiak, habis maco, habis gadopang, habis sirah, bon masaman nak, tenda telah 7 dia be. Kalau jungka di sunyi kot nala apa? Yang pertama dikontak oleh orang yang telah mengenal Allah yang Maha Kaya, yang suka kita meminta padanya, Allah. Habis sirah, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, garam saya habis, tolong saya, berikan saya garam. Baru kaya, mana besi bawang, mana besi sirah. Kalau kita tidak, begitu terjadi sesuatu yang kita ingat, kalau kita marun, dokter, mentari naon, tukang arup naon, dukun naon. Baru nomor 2 kinai Allah. Oh, tidak bisa. Ini bukan lulus sekolah Ramadan ini. Ramadan ini madrasah, sekolah, universitas 30 hari. Kalau sudah lulus 30 hari, semua kebutuhanmu pada Allah pertama. Nomor 2 baru makhluk. Itu Allah dong. Ya Allah, awgit tarawih. Tolong aku ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Tolong aku beribadah padamu. Ya Allah, aku tadarus. Tolong aku ya Allah. Tu Allah sudah kamu Pak. Pala dong bisa mitasoni, maka benarlah kita itu hamba Allah. Tapi kalau bad do keperluan niba, nomor sada neta ingot usaha dot manusia dot makhluk tenaga nita bisa diramu pasikola nakon ontomat sing makala sonom amani hak lainnya anggoleng sonom dope keadaanku togok dope badanku insyaallah anggoleng adong dope sawit tai bisa akan itu sawit bagus pertama itu tenaga berarti tawakal pada sawit tawakal pada usaha tawakal pada tenaga tidak bisa. Nomor 2 donai pada tolak pitaban nomor sada ya Allah bisa diramu kita pasikola anak tai lowas deh. Kalau dilowaskan Allah lobas. Usahona tema adong, namun Allah semua. Doa pada Allah. Badung doa usna tidak makbul. Jangan bosan. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa lebih 80 tahun tidak juga ada anak. Rabbi la tazarni faradan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. 80 tahun dalam sejarah tidak juga ada anak. Baru masuk usianya 90 tahun, sudah menabur ubannya, sudah lemah tulang saya ya Allah. Saya masih takut tidak ada yang akan meneruskan dakwahku ini. Akhirnya Allah memberikan kabar kepadanya melalui malaikat, hei Zakaria,
katakan pada istrimu yang mandul, yang sudah tua keriput, yang lo bangun itu, dia akan melahirkan seorang anak, namanya Yahya. Apa itu Yahya? Ketawa. Karena nanti Yahya, Nabi Zakaria datang kepada ada gurunya, oh Maihani, kekasihku sayangku, para nabi mesra memanggil istrinya, indah semalam ujung gading. Oh mak boyong, oh ayah hucok, oh mak boyong, on panggilan naon pera marsarak tulu kali benon. Oh sayangku, Nabi Muhammad memanggil Aisyah, ya Humairo, wahai yang pipinya putih kemerahan, pala ada borong ulam-ulam, oh nalom-lom manis, pala borong nabontar, oh nabontar deges, anggoi mate mangoluran ya hoy. Begitulah para nabi. Wahai Zakaria, katakan pada istrimu, engkau akan mendapat anak, dia akan melahirkan. Oh mulak ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Tuhan, waalaikumsalam. Ada kabar, ade hoken melahirkan seorang anak. Idokon Allah jam melalui Jibril. Ini ada gurunya. Bahasa nalai kalau ketawa, ya. Gorarna, Yahya. Apa arti Yahya? Matu kakak. Karena lalai ya madung sekian tahun, madung monopos. Ibarat kita mau 60 tahun, dia kan melahirkan bebe biasa naik. On arong masih 90 tahun ada barunya, idokon alak lainnya, hoken melahirkan ning Jibril. Ini nama kikira deh. Lalu lahirlah anaknya disebut dengan Yahya. Satu riwayat memang sudah diberitahu Allah memang harus Yahya. Dua pendapat terserahlah. Kaum muslimin jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah. Begitu sabarnya Yahya, Zakaria dan istrinya berdoa siang malam, lailan wa nahara. 40 tahun, 80 tahun baru makmur. Wanita berdoa hanya 8 kali. Lo jauh ya, angkon baik. Oh tidak bisa. Beralih kepada Nabi Musa. Musa sangat dizolimi, dijahati Fir'aun. Saja kerojonya diinteli oleh agen-agen Fir'aun. Saja pencariannya dijiliki, dia soalak ulang ramau pada Nabi Musa. Karena Nabi Musa nak kuat kerojo. Manusia banyak yang ingin mempekerjakan Nabi Musa karena Musa kuat tangannya, kuat tenaganya. Diceritakan bahwa Musa itu sekali pukul saja manusia mati. Ulang kamu merbada juo dogo niya. Tuson bayogo mati. Ya mangore ulang merbada juonya mati mabayoy. Baru dia lari ke satu kota Madian, berjumpa dengan Nabi Allah Shu'aib, dinikah dengan dua putri Nabi Shu'aib. Nah jolotola merbaka siwa dua marang-kerang dikandung. Nari haram. Umat Muhammad tak boleh menikahi saudari kandung 2 orang, atau seorang wanita dengan ibu kandungnya tak boleh. Kalau zaman Nabi Shu'aib dan Musa boleh. Nah, dicari-cari Fir'aun, dimata-matai, diinteli, disadap telepon naik, disadap WA naik, disadap Facebook naik. Tema sudah indah dong WA. Pokoknya intel menyebar. Akhirnya Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun, ya Allah hancurkan Fir'aun. Apakah Fir'aun hancur? Belum. 3 tahun idoon Musa hancur Fir'aun. 40 tahun kaum bapak. Sabar Musa berdoa 40 tahun, baru Fir'aun tenggelam di laut Jadi pala adong lautmu, doa mazoni 40 tahun. Akhirnya makmul jadi. Taina deges na mo'okon. Wa antakfu khairul lakum. Jika kau maafkan kezaliman orang lebih baik. Namun boleh dibalas, boleh didoakan celaka, boleh. Apa dalil? Famanik tada alaikum. Jika ada orang yang menjahati kalian, faqtadu, maka balaslah kejahatannya bimisli maqtadaitum, seperti kejahatan yang dilakukannya pada kalian. Sada. Dalil kedua. Dalil kedua adalah kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Di dalam Al-Quran dijelaskan, lupa aku kami ubu. Pokok nadetilah nu baca dalil-dalil naik. Karena nagoya karuang ko lakon mendokon, tidak boleh membalas, tidak boleh dendam, tidak boleh mendoakan orang celaka. Nabi itu pemaaf, Nabi itu senyum, diludahi pun pemaaf. Allah, kadang deh. Kunjung no Nabi porang kaum bapak. Halo kaum bapakku yang mulia, pernahkah Nabi kita perang? Itu buktinya Nabi Muhammad tak memaafkan semua. Ketika seorang putrinya
naik ke atas unta mau ikut ayahnya ke Madinah hijrah, karena Nabi Muhammad telah lebih dulu hijrah. Putri Nabi Muhammad ini sedang hamil tua, ingin ikut ayahnya, lalu diberikan orang tumpangan unta. Naik ke atas unta, ada sekedupnya, karena ada orang sekedup orang. Datang seorang preman Makkah yang diupah. Baru Nabi Muhammad di kita membantu tu Madinah. Ipala kita tu, tidak bisa kita mengancam Muhammad dari kena. Karena dia orang barunya be. Ya kena orang barunya, semua biar kita menyerangnya, biar kita bunuh barunya son. Jadi harus kita tawan on harus kita bain perisai hidup pernah barunya. Oke, bagaimana? Bertemu dengan putri Muhammad sudah di atas unta, diambilnya tombak. Hei, turun. Darah baru Nabi yang mulia turun tidak mau. Ditusuknya perut unta itu dengan tombak. Tentulah mau unta, maka unta ini jatuhlah putri Nabi kita yang mulia, sampai keguguran cucu Nabi Muhammad SAW yang mulia gara-gara tindak tanduk preman. Apakah Nabi maafkan nanti ketika Makkah ditaklukkan dari Madinah dengan pasukan 10.000? Tidak. Khusus Bayaon Ethiopia salendang tak baik. Aku minta ampun Muhammad, aku minta maaf, ulang bunuh aku. Apa kata Nabi? Bunuh. Kenapa? Menghina putri Nabi. Wah. Kalau Ustaz abal-abal ini berarti cerita non. Ini dokternya jamu sobar. Ibat kalak tanomu sobar. Ilaran kalak ada borumu sobar. Ustaz abal-abal kok nanti. Nabi Muhammad diludahi orang sabar. Iya, di Madinah, di Makkah. Karena waktu itu belum ada pasukan. Kalau Muhammad melawan makin dibunuh orang itu Muhammad dan keluarganya. Setelah Nabi ke Madinah, jangan main-main. Nabi Muhammad meludah, tidak akan ada satu ludah Muhammad jatuh ke tanah. Karena belum sampai sahabat sudah datang, set tuludahi, dihapuskan tumukai, dihapuskan tuson. Karena ludah Nabi indah song ijur nita kami bu. Ijur kami bu naon ukus masoni sonita rokon. Nanti sing ngkalai. Mop pote mop joring ni babagi naon enggak banyak. On pas ukus. Ludah Nabi Muhammad harum. Apabila Muhammad berwuduk, tidak ada setetes pun air wuduknya dari mukanya, dari tangannya, dari telinganya, dari rambutnya yang ke tanah. Sahabat berlapis-lapis tangannya menampung air wuduk ini, dihapuskan ke badan. Sebab siapa yang bekas air wuduknya, tubuh Nabi bersatu dengan tubuhnya, bersentuhan kulitmu dengan kulit Nabi, air dari kulit wajahnya dengan tanganmu, tidak akan kau disentuh neraka. Isena berani manijuri Nabi di Madinah, gotap ni Ben Ali dan Umar, gotap. Waktu di Mekah di kaum bapak dalam lebih pasukan, dung tu Madinah, ulangkan manijuri. Ona caci semua Muhammad gotap kala ini. Ada seorang penyair menulis puisi, membuat lagu. Apa isi puisi dan lagunya? Mencaci Nabi, keluarga Nabi. Lalu Nabi mengumpulkan sahabat. Oh sahabatku, kumpul. Setelah berkumpul, siapa yang kenal si Anu? Tokoh Yahudi, tukang buat puisi yang selalu mencaci saya. Saya kenal ya Rasulullah. Pergi bunuh, surga untukmu. Oh, harus kita buat dari sejarah naon. Kau indah kita pemaaf saja doh. Hah? Prope kina Cino emang menguasai maafkan kau mekinai. Harus sudah kon ceriton bo. Allah Akbar. Aduh. Belum masih makan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.